Mana syahadat sungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Kata beliau, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma'an kunaha wa zajar wa la yu'badallahu illa bima syara'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan makna syahadat Muhammad adalah Rasul Allah, ya disebutkan ada 4 ya. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau perintah. Ini mana yang pertama? Menaati segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu telah datang ayat-ayat perintah taat kepada Nabi. Dan itu di dalam Al-Quran, kata Imam Ahmad, lebih 30 tempat. Ya, lebih 30 tempat dalam Al-Quran. Perintah taat kepada Rasul. Bahkan di surah An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Dijadikan ketaatan kepada Rasulnya sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, taat kepada Rasul. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dikabarkan oleh Nabi, kita benarkan. Dan ini konsekuensi ya dari syahadat. Jadi kalau Nabi mengabarkan sesuatu, kita mengabarkannya, kita mempercayainya, menerimanya. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Karena itu apa yang dikabarkan oleh Nabi itu adalah wahyu. Apalagi perkara gaib, tidak mungkin Nabi berucap sesuatu dari dirinya sendiri. Maka apa saja yang dikabarkan oleh Nabi, kita bisa memahaminya, tidak bisa memahaminya, kita lihat atau tidak kita lihat, yang gaib maupun yang nyata, yang masuk di akal kita maupun yang tidak masuk di akal kita wajib untuk apa? Untuk menerimanya, untuk mempercayainya. Untuk mempercayainya. Kemudian yang ketiga, wajitinabu ma'an kunaha wa zajar. Dan menjauhi segala yang beliau larang dan beliau celah. Segala yang beliau larang dan beliau cegah. Apa saja yang dilarang oleh Nabi, dicegah, tidak boleh kita mendekatinya. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah dia. Iya. Apa yang dibawa oleh Nabi dan diterima. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk apa? Untuk meninggalkannya. Iya. Hendaknya kita berhenti darinya. Jangan sampai mendekatinya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Ya, dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Ketika ditanya kepada beliau, siapa yang enggan ini? Kata beliau, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dia telah masuk surga, dan siapa yang enggan, siapa yang bermaksiat kepadaku, artinya dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Dan juga dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintah kalian, aku larang kalian dari sesuatu, tinggalkan sesuatu itu. Dan apabila aku perintah kalian dengan sesuatu, lakukan perintah itu sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Kemudian yang keempat, wajtinabu wa la yu'bada Allahu illa bima syara'. Dan tidak boleh beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali apa yang Allah syariatkan. Itu domirnya di dalam bima syara', domirhu di situ, itu kembali kepada Allah. Iya, bukan kembali kepada Rasul ya, tapi kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Ini kadang ada yang salah terjemah di sini. Ya. Nggak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul. Enggak, syariat itu datangnya dari Allah. Jelas ya? Kalau Rasul itu yang dibahasakan, beliau mewajibkan, menyunnahkan, mengajarkan. Adapun syariat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu penggunaan kata syara' di dalam Al-Qur'an dan hadits. Dan di istilah-istilah para ulama, tidak ada penggunaan syara'a itu kembali kepada Nabi, tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang keempat, tidak boleh seorang itu beribadah kecuali dibangun di atas apa yang Allah syariatkan. Apa yang Allah syariatkan, nah itulah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini konsekuensi dari syahadat. Tidak boleh seorang itu ya dalam beribadah dia buat apa saja ya sesuai dengan keinginannya. Dia gunakan dari adat istiadat, kebiasaan, dia mengkias-kiaskan hal-hal dalam ibadah. Itu tidak diterima dalam ibadah. Ibadah itu tidak diterima di dalamnya dari perkara kias, ya dari mengadakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Allah, ya dan tidak diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Baik, maka ini dari kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. 4 hal ini 4 makna pokok ya dari syahadat la ilaha illallah.
Ya. Dan tentunya juga di dalam masalah kecintaannya, seorang tidak boleh cintanya itu melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu orang yang mendapatkan lezatnya iman, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasul yang paling dia cintai melebihi keduanya. Dan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman sampai dia menjadikan saya yang paling dia cintai melebihi anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya, maka ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Dan ini pembahasan syahadat ya, dari tema-tema yang bagus ya, yang selalu bagus diingatkan di tengah manusia. Di masa sekarang ini, masa banyak orang yang bikin perkara-perkara baru, melestarikan dari bidah-bidah. Ya, itu paling bagus untuk mengobati dan memperbaikinya. Kalau kita bahas tema, apa itu ibadah, apa itu kandungan syahadat la ilaha illallah, kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, kalau diukur bagaimana ibadah itu diterangkan dengan kaidah-kaidah syariat, maka ini dari tema yang sangat berharga sekali untuk menjelaskan bagaimana hakikat dari penghambaan, hakikat dari agama Islam ini. Wallahu taala alam. Baik.